Ini loh friends, 2 resep puding kekinian yang recommended untuk dicoba. Yang pertama ada puding sakura dan yang kedua ada puding bola-bola kaca. Selain tampilannya yang cantik, 2 puding ini pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian. Sekarang mari lihat pudingnya lebih dekat. Untuk puding sakura, ini teksturnya unik ya, karena ada sensasi kenyal dari sagu mutiara. Kemudian, untuk puding bola-bola kaca, teksturnya ini lembut dan manisnya pas. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding sagu sakura. Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding sagu sakura. Pertama-tama, saya sudah menyiapkan panci yang airnya sudah mendidih. Lalu, saya akan masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini yang saya gunakan hanya yang berwarna putih, dan sagu mutiaranya akan saya rebus selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, hasilnya seperti ini. Jadi, sagu mutiaranya ini belum matang, tapi saya akan matikan kompornya terlebih dahulu dan saya akan tutup rapat tutup pancinya. Jika tutup panci berlubang, bisa ditutup dengan aluminium foil atau sejenisnya. Sagu mutiaranya ini akan saya diamkan selama 30 menit. 30 menit kemudian, didihkan kembali sagu mutiara selama 3 menit. Setelah 3 menit, sagu mutiaranya sudah setengah matang. Saya akan matikan kompor dan menutup pancinya. Biarkan sagu mutiaranya ini selama 30 menit atau sampai benar-benar matang. 30 menit kemudian, saya akan buka tutup pancinya dan sagu mutiaranya ini sudah benar-benar matang. Saya akan tiriskan dari airnya. Sekarang, saya sudah bagi sagu mutiaranya ke dalam 5 wadah yang berbeda. Di wadah pertama, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan merah. Untuk pewarna makanan, saya tuangkan sekitar 3-4 tetes. Wadah yang kedua, saya tambahkan dengan pewarna makanan hijau. Di mangkuk ketiga, saya tambahkan dengan pewarna makanan kuning. Sedangkan di mangkuk yang keempat, saya tambahkan pewarna biru. Dan di wadah yang terakhir, saya tambahkan dengan pewarna ungu. Langkah berikutnya, saya menyiapkan panci. Lalu, saya akan masukkan 1 saset agar-agar tanpa warna. Saya juga akan tambahkan 1 saset jelly rasa kelapa. Bahan ketiga yang saya akan tambahkan adalah gula pasir sebanyak 225 gram. Kemudian untuk airnya, saya akan tuangkan sebanyak 1500 ml. Aduk-aduk semua bahan yang ada di dalam panci hingga semuanya tercampur dengan rata. Sebelum dimasak, saya akan tambahkan 1/4 sendok teh garam ke dalam adonan puding. Untuk tambahan garam, ini opsional ya, tapi menurut saya, jika pudingnya ditambahkan dengan sedikit garam, rasanya akan makin enak. Saya akan masak pudingnya di atas kompor dengan api sedang sambil sering diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini pudingnya sudah mulai mendidih, saya akan aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat. Berikutnya, saya ambil pudingnya sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Lalu saya akan tambahkan dengan 2 saset kental manis.
Aduk-aduk puding dan kental manis hingga keduanya tercampur dengan rata. Sekarang saya menyiapkan cup puding. Untuk cup saya gunakan ukuran 65 ml. Lalu tuang puding berwarna putih sebanyak 1/3 bagian cup. Dan saya juga sudah siapkan cetakan puding sakura seperti ini. Tuang sisa puding berwarna putih ke dalam cetakan. Untuk puding sakura, saya akan buat sesuai dengan jumlah cup yang saya gunakan, yaitu sebanyak 28 piece. Setelah semua puding terisi, biarkan hingga set. Jika puding sakuranya sudah set, bisa dikeluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk gigi seperti ini. Karena puding cupnya juga sudah set, saya akan tambahkan dengan sagu mutiara sebanyak 1 sendok teh. Lakukan hal yang sama hingga semua sagu mutiara habis. Setelah sagu mutiara ditambahkan, tuangkan puding berwarna bening di atas sagu mutiara. Jangan terlalu penuh ya, karena bagian atas nanti akan ditambahkan dengan topping. Aduk-aduk sagu dan puding beningnya supaya keduanya bisa menyatu. Ini puding sagunya sudah set. Sekarang saya akan tambahkan puding sakura sebagai hiasan agar tampilannya jadi makin cantik. Jika tidak ada cetakan puding sakura, bisa menggunakan cetakan bolu yang berukuran kecil-kecil. Supaya puding sakura tidak bergeser, tambahkan sedikit puding bening yang masih tersisa. Ini berfungsi sebagai perekat ya. Jadi, satu resep ini menghasilkan 28 cup puding sagu sakura. Jangan lupa untuk memasang tutup cup supaya bagian atas puding tidak kering. Gimana? Tampilan pudingnya beneran cantik kan? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding sagunya. Saat disendok, terlihat banget ya, pudingnya ini lembut. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Teksturnya itu lembut dan lumer di mulut. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding bola-bola kaca. Pertama-tama saya menyiapkan panci. Lalu saya akan masukkan 1 sachet agar-agar tanpa warna. Kemudian saya akan tambahkan 1 sendok teh jelly bubuk varian plain. Selanjutnya saya akan tambahkan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Untuk garam, ini opsional ya. Saya akan aduk-aduk sebentar bahan keringnya. Sekarang saya akan tuangkan 2 sachet kental manis ke dalam panci. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan dengan 800 ml air putih. Air putihnya ini akan saya tuang sedikit dahulu, lalu saya aduk-aduk supaya tidak ada bahan puding yang menggumpal. Selanjutnya, tuangkan seluruh air yang masih tersisa. Aduk kembali adonan puding hingga semuanya tercampur dengan rata ya friends. Setelah adonan puding rata, masak di atas kompor dengan api sedang sambil sesekali diaduk. Ini pudingnya sudah mulai mendidih ya. Matikan kompor
dan aduk-aduk sebentar pudingnya. Sekarang saya menyiapkan 2 gelas ukur dan setiap gelas ukur akan saya isi dengan 100 ml puding. Untuk puding yang masih banyak akan saya tutup supaya tidak cepat dingin. Kembali ke puding yang ada di gelas ukur, saya akan tambahkan dengan pewarna ungu. Kemudian untuk gelas ukur yang di sebelahnya, saya akan tambahkan dengan pewarna pink. Langkah berikutnya, saya menyiapkan cetakan kelereng seperti ini. Lalu tuangkan puding ungu dan pink secara bersamaan seperti ini. Pasang tutup cetakan sambil ditekan hingga pudingnya luber supaya hasilnya nanti benar-benar bulat. Pada cetakan yang kedua, saya tambahkan dengan pewarna orange dan hijau. Untuk ukurannya masih sama ya, masing-masing warna sebanyak 100 ml. Karena pudingnya ini sudah set, akan saya keluarkan dari cetakan. Agar mudah mengeluarkan dari cetakan, gunakan tusuk gigi untuk mengangkat puding dari cetakan. Keluarkan juga puding yang berwarna pink dan ungu. Ini untuk cetakan yang ketiga, saya tambahkan dengan pewarna kuning dan biru. Jangan lupa pasang tutup cetakan dan biarkan pudingnya ini hingga set. Sementara untuk puding yang tersisa, saya akan tambahkan dengan pewarna merah. Kemudian tuangkan puding berwarna merah pada cetakan. Jadi, total pewarna yang saya gunakan untuk puding ada 7 macam ya. Untuk semua puding yang sudah set, saya keluarkan dari cetakan. Langkah berikutnya, saya akan membuat puding kaca. Masukkan 1 sachet agar-agar plain ke dalam panci. Lalu, tambahkan 130 gram gula pasir. Dan saya akan tambahkan air sebanyak 800 ml. Ini airnya akan saya tuang sedikit dulu ya, lalu aduk-aduk sebentar. Sekarang, sisa airnya akan saya tuangkan semuanya. Aduk kembali adonan puding bening hingga semuanya rata. Saya akan masak puding kacanya ini dengan api sedang sambil sesekali diaduk-aduk. Sebelum puding kacanya mendidih, saya akan tambahkan 1 sendok makan pasta leci. Ini opsional ya. Jika puding sudah mendidih, matikan kompor dan puding bisa diangkat. Selanjutnya, saya akan tambahkan setengah sendok teh biji selasih yang sudah direndam menggunakan air panas. Dan puding bening siap untuk digunakan. Sekarang saya sudah menyiapkan cup puding ukuran 65 ml. Masukkan bola-bola puding ke dalam cup. Untuk bagian dasar cup bisa diisi dengan 6 bola-bola puding. Sedangkan untuk bagian atas bisa ditambahkan dengan 7 buah bola-bola puding. Ini saya sebut sebagai kreasi puding bola-bola kaca yang pertama. Nah, seperti ini hasilnya. Saya akan siram puding bola-bolanya dengan puding kaca. Biarkan puding hingga benar-benar set.
Untuk kreasi yang kedua, tuangkan dahulu puding kaca ke dalam cup. Setelah puding kaca set, tambahkan puding bola-bola di atas puding kaca. Untuk kreasi yang kedua ini, puding bola-bolanya jumlahnya lebih sedikit ya. Lalu, siram puding bola-bola menggunakan puding kaca. Sekarang puding bola-bola kaca sudah set semuanya. Jadi, satu resep ini menghasilkan 25 cup puding bola-bola kaca. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding bola-bola kacanya. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Perpaduan rasa leci dan susunya juara banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.